Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di sudut lain aula besar, Nalan Jie dan para tamu yang berada di sini untuk merayakan kesempatan yang menggembirakan itu bercakap-cakap sambil tersenyum. Secara kebetulan, tatapannya yang melayang tiba-tiba berhenti ke arah kelompok 3 orang Xiao Yan duduk. Ketika dia melihat sikap tertawa yang hangat dan harmonis, alisnya sedikit mengernyit. Dia tersenyum dan memberhentikan para tamu di depannya sebelum mundur beberapa langkah dan tiba di sisi Nalan Su dan Nalan Yanran. Yanran, apakah teman muda Yan Xiao dan Primer Tengshan sangat dekat? Nalan Jie bertanya dengan lembut. Nalan Yanran memutar matanya yang cerah. Dia melirik ke sudut tempat Xiao Yan berada. Setelah dengan lembut menyesap anggur merah di tangannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku dia tidak dekat dengan Primer Tengshan. Sebaliknya dia harus dekat dengan Ya Fei. Sudahkah kamu lupa? Saat itu Yan Xiao datang karena surat rekomendasi Ya Fei. Petik 2. Nalan Jie mengernyitkan alisnya dan dengan lembut memarahi, orang tua Tengshan itu benar-benar ingin menggunakan kecantikan untuk menariknya. Betapa tidak tahu malu. Dengan potensi Yan Xiao, tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Jika orang seperti itu ditarik oleh klan primer, itu benar-benar akan membuat orang merasa sakit hati. Petik 2. Mereka mungkin menggunakan kecantikan untuk menariknya, tapi bukankah ada juga kecantikan di pihak kita? Nalan Su bercanda. Ayah, omong kosong apa yang kamu katakan? Nalan Yanran berkata dengan marah saat dia dengan kasar memotong Nalan Su dengan matanya. Gadis ini, lupakan. Ketika mereka bertemu selama beberapa hari terakhir ini, Yan Xiao tidak pernah menunjukkan ekspresi hangat padanya. Memintanya untuk pergi, bukankah itu akan mengejarnya dengan lebih cepat? Nalan Jie mengatupkan bibirnya dan mendengus. Kamu orang tua bertindak tidak sopan dan tidak sesuai dengan usia kamu. Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata-kata Nalan Jie segera menyebabkan Nalan Yanran, yang selama ini menjaga senyum, mengangkat alisnya secara vertikal karena kemarahan yang disebabkan oleh penghinaannya. Dia melambaikan tangannya, tampak benar-benar ingin mencabut jenggot panjangnya. Batuk di sampingnya, Nalan Su terbatuk beberapa kali, mengingatkan kakek dan cucu ini untuk memperhatikan acara tersebut. Dia menunggu mereka berdua untuk diam sebelum tiba-tiba berbicara, meskipun gadis Ya Fei itu menjadi semakin cantik beberapa tahun ini. Metodenya untuk interaksi sosial adalah sesuatu yang beberapa dari kita di generasi yang lebih tua tidak dapat membandingkannya. Dalam hal ini, Nalan Yanran lebih rendah darinya. Petik 2. Klan mereka dibangun di atas perdagangan. Wajar jika mereka pandai dalam interaksi sosial. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk membandingkan dengannya? Selain itu, meskipun Anda bersedia, guru tidak akan pernah setuju. Nalan Yanran menyapu matanya ke sudut itu. Ketika dia melihat cara Xiao Yan dan Ya Fei tersenyum dan mengobrol, dia merasa agak tidak berdaya. Dia percaya bahwa penampilan dan kehadirannya tidak akan lebih buruk dari Ya Fei, tetapi Yan Xiao, dari awal, tidak pernah menunjukkan ekspresi yang baik padanya. Meski dengan statusnya, dia tidak perlu sengaja mencoba menyenangkan Yan Xiao. Nalan Yanran, yang hatinya sangat angkuh, tidak mau melihat pria yang tidak tertarik pada kecantikannya itu tersenyum dan mengobrol di depannya dengan wanita lain. Mungkin ini adalah semacam emosi di hati setiap wanita, yang membandingkan diri mereka dengan orang lain. Cobalah yang terbaik untuk memikirkan suatu cara. Jangan biarkan Yan Xiao benar-benar lari ke klan primer. Coba pikirkan semua banyak manfaat yang telah dibawa oleh Pil King Gu He ke Sekte Mystic Cloud selama ini. Saya percaya bahwa dengan potensi Yan Xiao, pencapaiannya di masa depan tidak akan lebih rendah dari Gu He. Nalan Jie menghela nafas. Baik, Nalan Su mengangguk. Hal lain, Yanran, perhatikan sedikit Liu Ling. Dia tampaknya memendam permusuhan terhadap Yan Xiao karena kamu. Bakat orang ini mungkin cukup bagus,
tapi hatinya agak terlalu sempit. Jika dia menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menjadi musuh dengan Yan Xiao, aku akan meremehkannya. Nalan Jie melirik sekelompok kecil orang yang berkumpul di aula. Di tengah lingkaran itu Liu Ling dan putri kecil. Oke, saya akan mencoba yang terbaik. Nalan Yanran sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia dan Liu Ling telah akur selama beberapa tahun. Dia secara alami tahu karakternya. Keinginan orang ini untuk memiliki terlalu kuat. Tepat sekali. Mengapa anggota klanmu tidak datang? Saya ingat pernah mengundang mereka. Tatapan Nalan Jie menyapu sekali ke sekitar aula dan bertanya dengan cemberut. Klanmu, salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran Magia. Sebagian besar anggota klan adalah orang-orang yang tergila-gila pada pertempuran dan mereka memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam militer Kekaisaran Jiama. Hari ini, saya mendengar bahwa Mu Zan dari klanmu telah kembali dari perbatasan barat laut. Nalan Yanran tiba-tiba berkata, Mu Zan, orang yang memukuli orang dan membunuh orang kapanpun dia mau. Orang yang juga memukuli anak-anak dari klan berpengaruh di ibu kota sampai mereka jinak. Orang yang tampaknya telah menjadi pemimpin kelompok putra mahkota. Mendengar berita itu, Nalan Jie bingung saat berbicara. Orang yang tidak masuk akal itulah yang menyebabkan banyak orang sakit kepala. Aku ingat, orang itu tampaknya memiliki ketertarikan yang sangat besar pada Ya Fei dari klan primer. Saat itu ketika dia meninggalkan kota suci Jiama, dia meneriakkan kata-kata yang berani dan menghina, memberitahu semua orang bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Ya Fei. Mengingat keributan besar yang disebabkan masalah saat itu, Nalan Su merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Aku bertanya-tanya seberapa banyak orang yang tidak masuk akal itu berubah setelah mengalami 2 tahun di perbatasan kekaisaran. Dia seharusnya berhenti bersikap tidak masuk akal dan biadab seperti 2 tahun lalu, kan? Kata Nalan Yanran sambil tersenyum. Aku rasa sesuatu akan terjadi malam ini. Nalan Jie menyentuh janggut putihnya saat tatapannya melihat ke tempat di mana 3 kelompok orang Ya Fei berada. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Nalan Yanran menyipitkan matanya yang cantik dan dengan lembut tertawa, jelas akan seperti ini. Saya berharap, jika ada masalah, tidak berkembang menjadi kekacauan besar. Yan Xiao tidak seperti tuan muda aristokrat yang dilumpuhkan Mu Zan di masa lalu. Meskipun saya sudah lama tidak berhubungan dengannya, saya pikir ketika anak kecil itu menjadi gila, dia pasti sangat menakutkan. Nalan Jie menyuarakan pikirannya, dan untuk bisa mengajar murid seperti itu, guru Yan Xiao seharusnya bukan orang biasa. Di depan alkemis tingkat tinggi yang mungkin sebanding dengan Gu He, klanmu tidak akan berani terlalu sombong. Petik 2. Iya, Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sambil berbagi pemikiran yang sama. Setelah berada di Mystic Cloud Sekte selama bertahun-tahun, dia sangat jelas tentang kemampuan seperti apa yang dimiliki seorang alkemis yang mirip dengan tingkat Gu He. Aku akan meminta seseorang untuk memperhatikan itu. Nalan Su tersenyum. Setelah itu, dia mendentingkan cangkir anggurnya dengan seorang tamu yang datang sebelum menenggelamkan isinya saat dia mulai mengobrol sambil tersenyum. Kakak Liu Ling, apakah itu orang yang mengalahkanmu? Dia tampak sangat biasa. Dalam lingkaran di dalam aula, seorang pria muda yang mengenakan pakaian luar biasa melirik ke tempat Xiao Yan berada dan berkata sambil menamparkan bibirnya dengan jijik. Haha. Tidak ada pilihan karena aku tidak terampil seperti dia. Liu Ling mengangkat cangkir anggurnya dan berkata sambil tersenyum. Hei, mungkin orang itu menggunakan beberapa metode yang tidak kita ketahui untuk menipu. Kakak Liu Ling adalah murid Grandmaster Gu He. Bagaimana dia bisa kalah dari orang tak bernama ini? Pemuda lain memihak Liu Ling dan tertawa. Liu Ling tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia tidak membuka mulutnya untuk membebaskan Xiao Yan. Tampaknya pria itu cukup beruntung dengan wanita. Dia sebenarnya bisa sangat dekat dengan klan primer Yan Fei Xiao Jie.
Seorang pria yang pernah ingin menjadi dekat dengan Ye Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan mulut asam ketika dia melihat senyum dan cara mengobrol mereka berdua. Putri kecil menyesap sedikit anggur merah. Jari halusnya dengan lembut mengetuk permukaan cangkir kaca, mengeluarkan suara yang jelas. Dia dengan malas melirik Xiao Yan dan tertawa pelan. Malam ini, mungkin ada sesuatu yang menarik terjadi. Maksud kamu apa? Mendengar ini, Liu Ling bingung. Tunggu dan lihat saja, putri kecil tersenyum misterius. Dia meneguk anggur merah di cangkirnya sekaligus. Ketika waktu dalam pertemuan perlahan berlalu, seekor kuda merah darah besar tiba-tiba bergegas melewati ujung lain dari jalan yang terang benderang di luar pintu masuk utama klan Nalan dengan cara yang kasar dan arogan. Orang-orang yang lewat di kedua sisi di sepanjang jalan buru-buru mengelak karena panik. Pengisian darah merah, kuda besar tiba-tiba berhenti saat hendak mencapai pintu masuk utama klan Nalan. Sosok manusia berwarna hijau melompat dari punggung kuda. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pintu utama. Di bawah penerangan dari cahaya, wajah muda terungkap. Menari di antara matanya adalah keganasan dan kebrutalan seperti harimau. Pemuda yang berusia sekitar 25 atau 26 tahun ini tidak melihat penjaga di sisi pintu masuk utama. Dia secara acak melempar piring dan melangkah ke klan Nalan. Di aula besar yang sangat hidup, pria muda berpakaian hijau masuk dari pintu depan yang terbuka. Lengannya menahan lehernya saat dia memukul bibirnya dan menatap orang-orang di dalamnya. Mulutnya menggumamkan sesuatu. Mereka yang berada di dekatnya dapat mendengar dia berkata, "Sekelompok idiot." Kekuatan ganas yang tiba-tiba meledak di aula besar dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ketika tatapan ini melihat pemuda berwajah galak dan brutal, mereka semua tertegun sejenak. Segera, mereka mengarahkan wajah sombong mereka ke arah Xiao Yan, yang dihadapi pemuda itu. Jelas, mereka semua telah mengenali pemuda yang memiliki nama yang sangat terkenal di ibu kota. Apakah mereka akhirnya mulai berkelahi? Di aula besar, putri kecil tersenyum dan mengocok anggur merah di cangkir transparannya saat dia tertawa pelan. Itu, Muzan. Sebagian besar orang yang mengelilingi putri kecil adalah anak-anak bangsawan. Oleh karena itu, mereka dapat mengidentifikasi pemuda dengan wajah yang penuh dengan kekejaman dan kebrutalan. Segera, ekspresi mereka berubah saat mereka menjerit tanpa sadar. Banyak dari mereka telah menderita di bawah orang ini saat itu. Tidak heran Anda mengatakan bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi malam ini. Aku melihat bahwa kamu sedang membicarakan orang ini, mengamati Muzan yang berpakaian hijau. Liu Ling sesaat tertegun sebelum dia segera tertawa pelan dengan pengertian. Banyak orang di ibu kota tahu bahwa Muzan sangat tergila-gila dengan Ye Fei dari klan primer. Saat itu, sebelum dia pergi, dia bahkan dengan sombong menyatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Ye Fei. Senyuman dangkal muncul di wajah putri kecil. Tatapannya melirik Xiao Yan yang menjadi wajah suram karena dia tertangkap basah oleh serangan diam-diam. Dia berkata, dia cukup beruntung telah bertemu dengan Muzan yang kembali sementara dia begitu dekat dengan Ye Fei. Berdasarkan karakter Muzan, Yan Xiao kemungkinan besar akan menderita malam ini. Saat itu ketika Muzan meninggalkan ibu kota, dia sudah menjadi bintang 3 dosi. Setelah berlatih selama 2 tahun di barak militer perbatasan kekaisaran, dia sepertinya telah mencapai puncak dosi. Jika dia menderita maka biarkan dia menderita. Secara alami dia harus membayar harga tertentu untuk terlibat dengan wanita orang lain. Jika tidak, dia akan terus bertingkah seperti orang desa yang memasuki kota dan memandang rendah semua orang. Liu Ling tersenyum dan berkata, dia sangat ingin seseorang meredam kekuatan Xiao Yan. Tapi ini klan Nalan. Kakek Nalan pasti tidak akan membiarkan Muzan menjadi terlalu lancang. Oleh karena itu, jika Muzan ingin memberi Yan Xiao pelajaran, dia harus melakukannya dengan kecepatan secepat mungkin. Jika tidak, ketika kakek Nalan dan primer Tengshan, yang baru saja pergi, kembali, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi.
Putri kecil berkata sambil tersenyum. Dengan menolak undangannya sore ini, jelas bahwa Xiaoyan telah menyebabkan nona muda berstatus luar biasa ini menjadi tidak senang. Karena itu, dia tidak punya niat untuk melangkah maju menengahi masalah tersebut. Liu Ling tertawa dingin dan dengan lembut berkata, tapi Mu Zan secara kebetulan adalah tipe orang yang tidak akan mengatakan apapun yang tidak perlu saat dia mulai bertarung. Lihat saja, mereka akan segera mulai berkelahi. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, pandangannya sudah tertuju pada tempat di aula tempat gangguan itu terjadi. Xiaoyan mengendurkan tinjunya dan segera mengepalkannya dengan erat lagi. Hanya setelah dia mengulanginya beberapa kali, rasa kebas berangsur-angsur hilang. Dia melirik pemuda yang galak dan brutal yang seperti harimau ganas jauh di pegunungan, menghirup udara dalam-dalam dan dengan dingin berkata, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Dari pemogokan beberapa saat yang lalu, Xiaoyan jelas tahu bahwa orang di depannya pasti tidak berniat menahan apapun. Jika itu adalah orang dengan reaksi lambat, bukan dia, orang itu kemungkinan besar akan terluka parah bahkan tanpa sempat bereaksi. Oleh karena itu, hati Xiaoyan dipenuhi dengan amarah terhadap orang ini yang secara misterius melancarkan pukulan mematikan. Pemuda berpakaian hijau itu menghadap Xiaoyan dan membuka mulutnya. Deretan giginya yang berwarna putih terlihat cukup buas. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, tatapan panasnya berhenti pada Ya Fei di sampingnya, yang wajah cantiknya mengandung amarah yang besar. Dengan suara lembut, dia tertawa, Ya Fei, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Anda menjadi lebih cantik dan pasti layak menjadi istri yang telah saya pesan. Kamu gila. Wajah Ya Fei menjadi sedikit memerah karena amarahnya. Dadanya yang besar naik dan turun sedikit. Meski tidak bertemu selama 2 tahun, orang ini masih biadab dan tidak masuk akal seperti sebelumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung memberi seseorang pukulan kejam. Yan Xiao, kamu baik-baik saja. Ya Fei dengan cepat berjalan ke sisi Xiaoyan. Dia melihat ke atas dan ke bawah, menilai dia saat dia buru-buru bertanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Pandangannya tertuju pada tubuh pemuda berpakaian hijau saat dia dengan lembut bertanya, siapa dia? Mu Zan. Dia adalah anggota klanmu dari 3 klan besar, orang gila yang benar-benar membuat sakit kepala. Saat itu, sebagian alasan saya pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman adalah karena saya ingin bersembunyi darinya. Ya Fei tersenyum pahit dan berkata. Serangannya sangat keji, sangat keji. Xiaoyan tertawa pelan. Senyumnya mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin tapi ini menyebabkan wajah cantik Ya Fei di sampingnya berubah. Jangan sembrono. Mu Zan adalah orang paling luar biasa di antara generasi muda klanmu. Saat itu, ketika dia meninggalkan ibu kota, dia sudah menjadi dosi. Setelah mendapatkan pengalaman berada di barak perbatasan selama 2 tahun, kekuatannya dengan cepat menyusul generasi yang lebih tua. Kamu, Ya Fei, yang sangat akrab dengan karakter Xiaoyan tahu bahwa dia benar-benar menjadi marah saat ini. Namun, Mu Zan juga bukan orang biasa. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Karena itu, dia segera membujuknya. Brat, apakah kamu baru di ibu kota? Tidak heran Anda berani berada begitu dekat dengan Ya Fei. Perhatian Ya Fei tunjukkan pada Xiaoyan menyebabkan kekejaman dan kebrutalan di wajah Mu Zan menjadi lebih melimpah dari sebelumnya. Dia memutar lehernya dan suara retak tulang terdengar jelas. Xiaoyan mengangkat matanya dan melirik pemuda ini yang bahkan tidak repot-repot menutupi niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengerutkan bibir dan sudut matanya dengan cepat menyapu aula. Beberapa anggota klan Nalan sudah mulai mundur. Dari kelihatannya, mereka ingin pergi dan memberitahu Nalan Jie dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di sini. Mungkin Ya Fei benar. Pria muda di depannya memang memberi Xiaoyan perasaan bahaya. Bahkan jika memang begitu, bagaimanapun, dia tidak berniat untuk bersembunyi di belakang Ya Fei sampai Nalan Jie dan yang lainnya tiba. Sesaat yang lalu,
serangan diam-diam berbahaya Muzan, yang hampir menyebabkan dia terluka parah, telah menyebabkan keinginan untuk bertempur di hati Xiao Yan membumbung tinggi. Itu telah ditekan selama sebulan dengan Xiao Yan tidak terlibat dalam satu pertarungan selama waktu itu dan sekarang disertai dengan kemarahan karena itu benar-benar meletus. Oleh karena itu, kali ini, dia tidak berniat untuk terus menanggungnya. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap Muzan saat dia menepis bujukan Ye Fei. Dia mengulurkan tangan kanannya dan segera melingkarkannya. Sebuah kekuatan hisap yang ganas segera menghisap kaki kursi yang patah, sekitar ketebalan paha seseorang, ke tangannya dari jarak dekat. Dia memegangnya erat-erat dan tubuhnya terdiam. Sesaat kemudian, warna hijaunya Doki sekali lagi melonjak keluar. Tubuhnya dengan cepat menjauh dari Ye Fei. Dengan langkah kakinya, ledakan energi terdengar dan sosok Xiao Yan berubah menjadi garis hitam saat dia menembak Muzan dengan cara seperti kilat. Anak nakal, kamu punya nyali. Petik 2. Saat dia menyeringai muram kepada Xiao Yan yang benar-benar mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan, Doki hijau zamrud menyerbu keluar dari tubuh Muzan. Sepasang tinjunya benar-benar berubah menjadi warna kayu mati. Pada saat ini, tempat Xiao Yan dan Muzan berada, tidak diragukan lagi telah menjadi fokus perhatian seluruh aula. Ketika semua orang melihat Xiao Yan, yang tidak memilih untuk mundur di hadapan Muzan melainkan mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka yang dengan jelas mengetahui kekuatan Muzan diam-diam menggelengkan kepala. Di dalam hati mereka, tindakan Xiao Yan ini tampaknya merupakan upaya untuk tampil di pusat perhatian di depan Ye Fei. Orang ini benar-benar memintanya. Bukankah lebih baik berdiri diam di tempat yang sama dan menunggu kakek Nalan dan yang lainnya datang? Namun dia ingin melebih-lebihkan kemampuannya dan akan dipermalukan di depan orang lain. Melihat tindakan Xiao Yan, Liu Ling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, dia sudah mengenal Muzan sejak lama. Oleh karena itu, dia memiliki gagasan yang sangat jelas tentang seberapa banyak sakit kepala yang akan dialami seseorang ketika bertarung dengan orang gila pertempuran ini. Sepertinya orang-orang luar biasa pun tidak bisa menghindari aliran darah mereka yang memanas ke atas di depan kecantikan. Putri kecil mengguncang cangkir transparannya. Senyumannya seperti setan kecil. Kelompok mereka ini, yang telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun, tidak optimis dengan peluang Xiao Yan dalam pertarungan antara dia dan Muzan. Selama beberapa orang sedang bercakap-cakap, Xiao Yan dan Muzan melakukan kontak seperti kilat di bawah pandangan semua orang. Dengan wajah sedalam air, Xiao Yan dengan dingin menyaksikan wajah Muzan yang galak dan brutal di depannya. Tepat saat dia akan mencapai bagian depan Muzan, tumitnya berputar dan tubuhnya anehnya muncul di samping tangan kiri Muzan. Tinjunya mengencang dan kaki kursi besar yang ditutupi oleh Doki berwarna hijau membawa angin ganas saat itu dengan kejam menghantam kepala Muzan. Merasakan kekuatan di atas kepalanya, Muzan tersenyum dingin. Tinjunya tiba-tiba terlempar ke atas dan bertabrakan dengan kaki kursi yang tangguh. Bang! Mengikuti suara teredam, kaki kursi, yang memiliki ketebalan paha seseorang, diledakkan ke segala arah oleh Muzan. Setelah mematahkan kaki kursi, Muzan mengencangkan tinjunya, yang sekali lagi berisi kekuatan yang kuat, dan menembakkannya melalui serpihan kayu yang terbang ke segala arah. Kemudian dengan keras menabrak ke arah Xiao Yan di belakang. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Tinju yang ditembakkan dengan keras dari serpihan kayu yang menutupi pandangan Xiao Yan, bergerak di sepanjang sisi bahu Xiao Yan dan melewatinya. Angin ganas dari kepalan tangan menyebabkan sensasi terbakar muncul di kulit Xiao Yan. Namun, rasa sakit kecil ini tidak memperlambat serangan Xiao Yan sedikit pun. Saat tinju Muzan melewati tubuhnya, tubuh Xiao Yan dengan aneh meluncur ke bawah dan dia secara bersamaan membalikkan tubuhnya sebagian saat dia turun. Telapak tangan kanannya menopang dia di tanah saat dia memutar tubuhnya, memutarnya menjadi setengah lingkaran. Kakinya berputar setengah lingkaran di udara.
Itu kemudian membawa kekuatan yang tajam saat mereka saling bersilangan dan memotong leher Muzan. Munculnya serangan itu seperti gunting tajam. Hei, lumayan, gunting yang agak aneh yang menyilangkan kaki pembunuh menyebabkan emosi fanatik muncul di mata Muzan. Tangannya melindungi lehernya. Kulitnya, yang merupakan warna daging dengan cepat berubah menjadi warna coklat. Ketika seseorang melihatnya, itu tampak seperti kayu mati yang keras. Petik 2. Kaki Xiaoyan dengan keras membentur tangan Muzan tetapi mereka mengeluarkan dua suara aneh. Kekuatan besar yang terkandung di kaki menyebabkan Muzan mundur selangkah tetapi pengalaman tempur Muzan jauh melebihi harapan Xiaoyan. Bahkan saat dia melangkah mundur, dia sudah dengan terampil menstabilkan tubuhnya. Kakinya dengan keras menendang kepala Xiaoyan, yang dekat ke tanah. Reaksi pihak lain, menyebabkan keheranan dengan cepat melintas di mata Xiaoyan. Tangan kiri yang dia gunakan untuk menstabilkan tubuhnya tiba-tiba berputar. Tanpa ada orang lain yang menyadarinya, gumpalan api berwarna hijau muncul di bagian luar kepalan tangan. Setelah itu dilemparkan ke depan dan dihancurkan dengan keras bersama-sama dengan kaki Muzan. Bang! Kekuatan ganas bertabrakan bersama. Baik tinju dan kaki kedua belah pihak terlempar ke belakang. Di tempat Xiaoyan menggunakan tangan kanannya untuk menopang dirinya di tanah, beberapa garis retakan kecil dengan cepat mulai menyebar. Pertukaran kali ini menyebabkan keduanya mengeluarkan erangan teredam. Tangan kanan Xiaoyan dengan lembut mengetuk tanah dan lantai yang keras itu pecah dengan bang. Tubuhnya, di sisi lain, meminjam kekuatan pendorong ini dan melesat sebelum dengan cekatan mendarat di tanah. Dia mundur beberapa langkah kecil. Begitu dia menyelesaikan keseimbangannya, ekspresinya mengandung keseriusan saat dia menatap Muzan, yang telah menghancurkan meja menjadi beberapa bagian saat dia bergerak mundur. Hanya dalam 1 menit, mereka berdua telah mengalami pertarungan jarak dekat yang menggetarkan jiwa. Terlepas dari siapa itu, jika salah satu dari mereka menjadi sedikit linglung dalam bentrokan itu beberapa saat yang lalu, orang itu akan berakhir dalam kondisi yang mengerikan oleh serangan tanpa ampun pihak lain. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.